kita menentang pemerintah, sama saja kita menentang Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan sangat saya sesalkan, sangat saya sesalkan, di Indonesia belakangan ini ada oknum-oknum mengatasnamakan agama tapi untuk mencaci pemerintah. Ini fakta loh. Kita lihat di media sosial. Ada orang yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah. Bahkan sangat disayangkan menggunakan mimbar-mimbar masjid untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah. Na'udzubillah. Loh, mengapa mereka bisa begitu? Karena mereka tinggal di Indonesia, negara yang tenang, demokrasi. Coba bayangkan kalau mereka tinggal di Arab. Ini informasi resmi Bapak Ibu. Kemarin Syekh At-Thayyib. Siapa itu Syekh At-Thayyib? Imam Masjidil Haram. Hafal Quran 30 juz, mantan hakim, jadi Imam Masjidil Haram. Dalam khutbah Jumat, dia bukan mengkritik Raja Arab. Dia bukan mengkritik Pangeran Muhammad bin Salman. Dia hanya mengkritik kebijakan pemerintah Arab. Turun mimbar, langsung diberhentikan jadi Imam Masjidil Haram, langsung masuk penjara. Sidang banding pengadilan Arab Saudi di bulan kemarin, di tahun 2022 ini, diponis 10 tahun penjara. Mengapa begitu? Karena dia tinggal di Arab. Di Indonesia ini bukan mengkritik lagi loh Pak. Bukan menasihati pemerintah, nyaci maki, anteng-anteng saja, bebas-bebas saja. Subhanallah. Bahkan di Arab Saudi, orang-orang yang menyuruhkan mendirikan khilafah dipancung. Kalau hukum di Arab dipakai di Indonesia, alangkah banyak yang potol palanya ya. Dipancung sampai segitunya Bapak Ibu. Itu di Arab loh. Makanya kata saya, yang dakwah khilafah itu, yang mengkampanyekan khilafah, kalau memang khilafah kebenaran, jangan dakwah di Indonesia. Jangan bikin kacau negara kita. Berangkat ke Arab sana. Mau dilihat dulu apa jadinya. Saya masuk ke materi kita, Bapak Ibu. Kita ini adalah negara besar, negara yang kuat. Indonesia sudah masuk G20. Indonesia masuk dalam jajaran 4 besar negara dengan ekonomi terkuat hari ini. Dan Indonesia adalah negara nomor 1 yang paling mampu bertahan dengan pandemi. Di saat masyarakat sebagian nyinyirin pemerintah, dunia internasional memuji Indonesia ranking 1 dalam bertahan terhadap goncangan pandemi. Dan hari ini Presiden Jokowi ditetapkan sebagai presiden paling populer di dunia internasional. Subhanallah. Tepuk tangan dulu. Indonesia negara kuat. Mengapa Indonesia negara kuat? Negara-negara muslim yang di Arab banyak datang ke Indonesia. Di Arab tersebut agamanya kuat tapi terpecah menjadi 21 negara. Dan gara-gara Arab Spring, gara-gara isu kebangkitan di Arab, banyak warga sipil demo di tengah halayak, demo besar-besaran menentang pemerintah. Mereka kasih judul Al-Tauratul Arabiyah, kebangkitan dunia Arab. Ternyata bukan kebangkitan, ternyata bukan kejayaan, tapi kehancuran. Perang saudara, nggak selesai-selesai di negara-negara Arab sekarang. Mereka bertanya, mengapa Indonesia bisa kuat? Mengapa Indonesia tidak perang saudara? Karena Indonesia punya 4 pilar kebangsaan. Apa 4 pilar negara kita? Yang pertama, ideologi negara Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia, singkatannya NKRI, harga mati. Tadi tambahannya tagline-nya begitu. Dan yang keempat, kita menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi kita tetap satu jua. Nah, sekarang ini, belakangan ini, ada oknum-oknum umat beragama yang seolah-olah ingin membenturkan antara beragama dengan bernegara. Yang saya sangat sayangkan, mereka menjadikan panggung-panggung khutbah,
menjadikan mimbar-mimbar di masjid untuk memprovokasi umat agar melawan pemerintahnya. Dan ini fakta terjadi, ada orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk melawan negara. Mengatasnamakan agama mengkafir-kafirkan negara. Mengatasnamakan agama untuk mentogut-togutkan Pancasila. Saya ambil contoh sederhana, cara cuci otak. Saya minta Bapak Ibu milih. Milih Pancasila atau Al-Quran? Jangan ragu jawabnya, enggak, tak marah enggak. Milih Pancasila atau Al-Quran? Al-Quran dong. Pancasila buatan manusia, Al-Quran wahyu Allah. Milih bela negara, NKRI atau bela Islam? Bela Islam dong. Milih taat pemerintah atau taat Allah? Taat Allah dong. Kayaknya 5 menit jadi teroris semua ini. Kalau jawabannya begitu ya jadi teroris semua kan. Nah itulah jebakan cuci otak. Itu jebakan Bapak Ibu. Padahal pertanyaan itu, dan itu memang jualan Bapak Ibu. Di mana-mana pertanyaannya begitu. Akhirnya orang kejebakan Pak dengan jawaban. Akhirnya tercuci otaknya. Bukan lagi cuci otak saya nyebutnya. Racun otak. Padahal pertanyaan itu pertanyaan jebakan. Pertanyaan itu nggak boleh dijawab sebetulnya. Sama kayak pertanyaannya begini. Bu, ibu-ibu milih taat Allah atau taat suami? Taat Allah dicerai sama lakinya. Jangan macam-macam, hilang lakinya Bu. Atau dibalik, taatnya sama suami, kafir berarti sama Allah. Emang itu pertanyaannya udah salah itu. Nggak boleh bertanya begitu tuh, memang nggak boleh. Jawaban yang benar, taat berbakti suami merupakan perintah Allah. Betul nggak kira-kira? Sama kayak pertanyaan, anak milih berbakti sama orang tua atau berbakti dengan Allah? Itu bukan pilihan. Pertanyaan itu salah. Jawaban yang benar, berbakti sama orang tua juga berbakti kepada Allah. Karena ada keterangannya, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Milih bela negara atau bela Islam? Jawaban yang benar, membela negara adalah bagian daripada ajaran Islam. Milih Pancasila atau Al-Quran? Saya ajarin cara ngejawabnya. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Makanya ada rekrutmen karyawan BPIP. Ada yang gagal, sudah di tahap akhir, nggak jadi direkrut sebagai karyawan atau pegawai BPIP, hanya gara-gara salah ngejawab. Bisa nggak salam Pancasila menggantikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Jawaban dia, bisa, langsung coret, nggak jadi. Karena berarti dia belum paham. Kalau Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama, namun Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Dulu Nabi bikin negara, Bapak Ibu, negara Madinah, bukan negara Islam. Nah ini yang dicontoh oleh para pendiri negara kita. Negara Madinah itu negara kesepakatan, persis dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kesepakatan, bukan negara Islam. Dan dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Nah ini buat Bapak Ibu, kalau ada yang ngajak-ngajak kita ke aliran yang radikal itu, dasar negara kita bukan Al-Quran, maka negara kita taghut. Jawab, dulu Nabi bikin negara, namanya negara Madinah, bukan negara Islam, tapi negara kesepakatan. Dasar negaranya bukan Al-Quran, tapi Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Al-Madinatu Masyrutiyah. Yang ini dijiplak oleh pendiri bangsa kita, mulai dari piagam Jakarta, mengerucut pada Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Quran. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Quran juga,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Mantep ini. Dengan begini saya bisa jadi ketua DPR RI kayaknya ya. Kayaknya sih. Ya hafal, Pak. Makanya saya setuju betul tadi. Nah, tepuk tangan, tepuk tangan. Saya setuju betul kalau ada ketua DPRD kemarin ya. Dia bermoral, dia konsisten, dia mundur dari ketua DPRD gara-gara nggak hafal Pancasila. Walaupun saya husnuzan sama beliau, mungkin beliau lagi ngeblank aja itu. Yang namanya manusia kurang minum mungkin ya. Kurang minum ngeblank. Atau yang kedua, Bu, bininya galak lewat. Akhirnya karena di rumah habis diambekin bini, dicerewetin bini, pas ke kantor ngeblank juga. Ya, jadi jangan dikira loh kalau istrinya anggota Dewan solehah semua. Kecuali istri Pak Suparno solehah. Uni itu solehah soalnya. Makanya Pak Suparno nggak berani macam-macam sama cewek cantik ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, Pancasila sesuai dengan Al-Quran. Nah, milih taat Allah atau taat pemerintah? Cara ngejawabnya begini, Pak. Mentaati pemerintah itu adalah perintah Allah. Hierarki. Kan ayatnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, perintah nih kan? Ati'ullah, wajib kalian semua taat Allah. Taatlah kalian semua pada Allah, fi'il amr, kalimat perintah. Wa ati'ur rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemerintah kalian masing-masing. Minkum, pemerintah kita presidennya siapa? Joko Widodo. Jangan Joe Biden. Joe Biden tuh Joe Biden ya. Jangan Erdogan, tahu Erdogan nggak? Kelapa muda, Pak. Jadi Presiden Jokowi taat kepada pemerintah adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita mentaati pemerintah, sama kita taat dengan Allah dan Rasul. Kita menentang pemerintah, sama saja kita menentang Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan sangat saya sesalkan, sangat saya sesalkan, di Indonesia belakangan ini ada oknum-oknum mengatasnamakan agama tapi untuk mencaci pemerintah. Ini fakta loh. Kita lihat di media sosial. Ada orang yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah. Bahkan sangat disayangkan menggunakan mimbar-mimbar masjid untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah. Na'udzubillah. Loh, mengapa mereka bisa begitu? Karena mereka tinggal di Indonesia, negara yang tenang, demokrasi. Coba bayangkan kalau mereka tinggal di Arab. Ini informasi resmi Bapak Ibu. Kemarin Syekh At-Thayyib. Siapa itu Syekh At-Thayyib? Imam Masjidil Haram. Hafal Quran 30 juz, mantan hakim, jadi Imam Masjidil Haram. Dalam khutbah Jumat, dia bukan mengkritik Raja Arab. Dia bukan mengkritik Pangeran Muhammad bin Salman. Dia hanya mengkritik kebijakan pemerintah Arab. Turun mimbar, langsung diberhentikan jadi Imam Masjidil Haram, langsung masuk penjara. Sidang banding pengadilan Arab Saudi di bulan kemarin, di tahun 2022 ini, diponis 10 tahun penjara. Mengapa begitu? Karena dia tinggal di Arab. Di Indonesia ini bukan mengkritik lagi loh Pak. Bukan menasihati pemerintah, nyaci maki, anteng-anteng saja, bebas-bebas saja. Subhanallah. Bahkan di Arab Saudi, orang-orang yang menyuruhkan mendirikan khilafah dipancung. Kalau hukum di Arab dipakai di Indonesia, alangkah banyak yang potol palanya ya. Dipancung sampai segitunya Bapak Ibu. Itu di Arab loh. Makanya kata saya, yang dakwah khilafah itu, yang mengkampanyekan khilafah, kalau memang khilafah kebenaran, jangan dakwah di Indonesia. Jangan bikin kacau negara kita. Berangkat ke Arab sana. Mau dilihat dulu apa jadinya. Saya ajarin cara ngejawabnya juga. Tidak ada satupun perintahnya dalam Quran hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Kalau Bapak Ibu jawab segitu aja, patah semua orang-orang yang mendakwakan khilafah dan lain sebagainya itu. Dikit lagi saya sampaikan tentang wajibnya kita mentaati pemerintah dalam hukum Islam. Menasehati pemerintah boleh. Betul nggak kira-kira? Mengkritik Pak Suparno sebagai wakil rakyat kita, kalau beliau kira-kira nggak membela rakyat, boleh. Kewajiban kita mengkritik, mengingatkan. Tapi ingat,
jangan mencaci, jangan menghina, jangan anti. Beda ya Pak. Orang nggak milih Pak Jokowi nggak apa-apa, betul nggak kira-kira? Tapi walaupun dia nggak pilih Pak Jokowi, begitu beliau diumumkan KPU pemenang pemilu presiden, lalu dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, kita nggak boleh anti beliau. Karena kalau kita anti beliau, bahaya bagi kita semua. Umar ibn Khattab radhiyallahu an berkata, la islama illa bi jamaah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bil ta'ah. Saya terjemahkan ini. La islama illa bi jama'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan bernegara. Artinya bernegara ini wajib menurut ajaran Islam. Kalau nggak bernegara ya repot. Jangankan negara Bapak Ibu. Lingkungan nggak punya RT repot nggak? Repot. Lingkungan nggak punya pemimpin bahaya, apalagi negara nggak punya presiden. Tidak ada Islam kecuali dengan bernegara. Wala jama'ata illa bi imarah, dan tidak ada negara kecuali adanya pemerintahan. Wala imarata illa bil ta'ah, dan tidak ada pemerintahan kecuali harus ditaati. Hari ini saya ingin tegaskan dua hal. Satu, haram hukumnya menghina pemerintah. Ingat Bapak Ibu, jangan sekali-kali lisan kita ini salah ngomong ya. Ngehina presiden, menghina wakil presiden. Itu dalam agama nggak boleh. Jangankan menghina presiden, saya ini bukan apa-apa loh, manusia biasa. Ya Ustadz kan orang nyebutnya, kalau lagi pakai peci sama baju putih kayaknya bakal ahli surga nih. Tapi di belakang mah belum tentu. Ya kadang-kadang ngeliat orang cantik hilap juga lah. Lupa-lupa nunduk kan begitu ya. Artinya manusia biasa Pak. Menghina manusia biasa saja nggak boleh. Betul nggak kira-kira? Menghina tetangga saja nggak boleh. Karena menghina manusia sama saja kita menghina orang yang menciptakannya. Zat yang menciptakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi menghina presiden, menghina kepala negara, menghina umara. Nabi bersabda, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka pasti suatu saat nanti akan berbalik. Dia akan dihinakan oleh Allah. Makanya ada oknum penceramah Bapak Ibu. Ceramahnya menghina Presiden Jokowi. Jokowi banci, coba buka celananya jangan-jangan head. Na'udzubillah. Itu polisi sampai bubar itu Pak. Ada tentara, ada polisi sampai pulang, gak enak. Warga sebagian bubar juga semua pulang, gak enak. Ya kok ceramah isinya caci maki? Saya nanya sama polisi, nggak ditangkap aja orang itu. Waduh Ustadz, kalau ditangkap blunder, nanti dianggap dia pahlawan. Karena dijolimi oleh pemerintah, kan begitu ya. Polisi tidak pernah nangkap dia gara-gara menghina kepala negara. Tapi dia sendiri yang berbuat kesalahan, akhirnya berbuat kriminal, masuk penjara. Benar apa yang dikatakan Nabi. Barang siapa yang tega menghina pemerintahnya sendiri, hidupnya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh. Yang kedua, nggak boleh sengaja kita anti pemerintah, melawan pemerintah yang sah. Karena mengapa? Sholat kita jadi sia-sia. Puasa kita jadi sia-sia. Saya mau ngomong begini pakai dalil Bapak Ibu. Minta waktu dikit lagi ya. Saya pakai dalil ngomong begini. Nabi bersabda, man khala'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu. Maka dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali, tanpa alasan. Waman mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada kesetiaan di lehernya kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Alih-alih mati mukmin, alih-alih mati dalam keadaan baik, tapi matinya mati jahiliyah gara-gara melawan pemerintah. Begini, man kariha min amirihi syai'an. Barang siapa yang nggak suka dengan kebijakan pemerintahnya. Saya tanya Bapak Ibu, ada nggak kebijakan pemerintah yang kita nggak suka? Ada nggak? Ada kan? Ya iyalah, wajar, lumrah. Ada kebijakan pemerintah yang saya kritik loh Pak. Ada kebijakan pemerintah yang saya suka, ada yang nggak saya suka. Saya ambil contoh begini. Kebijakan adanya dana komite, saya protes itu.
Nah, biar didengar Pak Ari ya, Pak Arianto Suparno. Saya protes karena apa? Dana komite itu membuka peluang adanya pungli sebetulnya. Mengatasnamakan komite orang tua wali siswa, kan begitu. Akhirnya terciptalah biaya-biaya. Saya setuju dengan pemerintah Jawa Tengah. Pemerintah Jawa Tengah bebas uang komite, gratis sekolah itu. Setuju nggak kira-kira? Ini beban kita soalnya. Nah, tepuk tangan. Artinya kalau pemerintah Jawa Tengah saja bisa menggratiskan sekolah, lah ngapa nggak bisa juga di Lampung, kan sama provinsi juga. Setuju nggak kira-kira? Nah, ini kan kita bagian kritik yang membangun. Maksud saya, ada kebijakan pemerintah yang kita nggak suka. Suka ini boleh jadi kita nggak puas. Saya ambil contoh misalnya, pengurangan subsidi BBM. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Bagi yang suka, ya karena yang banyak memanfaatkan subsidi BBM itu orang kaya. Saya mau jujur-jujuran. Ini Zaruni kebelinya cuma motor, nggak kebeli mobil. Tapi kalau ngisi BBM, Pertamax. Ngapa Ron nggak premium sama Pertalite? Rusak motor saya. Iya, songong dia. Karena kebutuhan konsumsi motor dia bisa tercover dengan penghasilan dia. Nah ini saya nggak mau ngomongin orang soalnya. Saya sendiri mobil Fortuner, nggak ngisi Dexlite, nggak ngisi Pertamina Dex. Saya ngisinya solar. Mestinya kan saya malu, subhanallah. Malu. Kok saya menggunakan BBM subsidi? Ya nggak usah jauh-jauh, Pak. Sahabat saya, ketua masjid kan. Mobilnya Pajero kan. Dulu ngisinya Pertamina Dex. Habis ngisi Pertamina Dex, waduh tekor juga kata dia. Solar aja lah sekarang. Makanya saya setuju lebih baik dikurangi saja subsidi atau cabut sekalian. Agar orang kaya tidak menikmati fasilitas subsidi. Setuju nggak kira-kira? Nah, ada kebijakan pemerintah yang kita suka, ada yang nggak suka. Atau yang nggak suka naik BBM, harga ikut naik juga kan? Akan menambah beban baru. Tapi ingat, suka atau nggak suka dengan kebijakan pemerintah, kita boleh mengkritik, boleh ngasih masukan. Tapi ingat, nggak boleh jadi alasan untuk melawan pemerintah yang sah. Makanya, man kariha min amirhi syai'an, barang siapa yang tidak suka dengan kebijakan pemerintahnya, falyasbir, sabar, kata Nabi. Fa innahu man kharaja minas sultani shibron. Karena barang siapa yang melawan pemerintahnya, keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya sejengkal saja, mata mitatan jahiliyah. Kalau dia mati, matinya jahiliyah. Enggak boleh. Terakhir, saya tadi sempat mengutipkan, orang yang melawan pemerintah, walaupun dia rajin sholat, sholatnya jadi sia-sia. Argumentasi saya ini, Bapak Ibu, harus didukung dalil. Saya takut nanti dibully orang soalnya. Begini, Bapak Ibu. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, kata Nabi, nanti mereka yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Baca Quran hebat mereka, salatnya hebat mereka, puasanya hebat mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, kalian saja kata Nabi minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi mereka itu masuk ke dalam neraka hanya gara-gara apa? Mereka keluar dari ketaatan kharaja minas sultan. Mereka keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Jadi jangan sekali-kali menggunakan agama sebagai alat untuk melawan pemerintah yang sah. Karena kalau tidak, mati jahiliyah. Nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu matinya mati jahiliyah. Bukan mati syahid, matinya mati sangit. Itu saja dari saya. Tonton videonya di YouTube nantinya.